Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa dan sobat archery, bos archery dimanapun Anda berada ya. Khususnya di Batam, Kepri, dan yang terluasnya di Indonesia dan seluruh dunia yang menyaksikan. Ya, kembali lagi bersama saya Revi Andika di acara talk show Bos Archery Ngabuburit. Ngabuburit yang kedua ini kita ngobrol santai aja ya. Coba sebelum kita ngobrol-ngobrol santai bersama kakak-kakak kita ini, temu kita hari ini bintang tamu ya. Coba komen gimana? Cek soundnya, suaranya udah jelas apa belum? Gimana ya? Sapa. Dari mana teman-teman semuanya? Gimana kabarnya hari ini? Puasanya gimana? Ya. Ya, tema kita hari ini ngobrol santai ngabuburit Bos Archery yang kedua kali ini. Temanya kuat latihan saat puasa. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng bersama kakak cantik kita ya, tamu, bintang tamu hari ini kita undangkan dari Kepri. Dari Kepri kita undangkan ke sini ya. Ini khususnya kenapa kita undang, kita relain untuk undang ini untuk teman-teman archery bahwasanya biar dapat nih tips bagaimana kuat latihan saat puasa. Nah, sebelum kita mengundang Kak ini saya ada baca-baca pengalaman tentang Kak Heni nih. Yang pertama, pengalamannya menjadi peneliti terbaik bidang pemantauan status gizi ibu dan anak Provinsi Sumatera Barat. Bener Kak? Benar. Masya Allah. Dari tahun berapa itu Kak? Oh, itu sekitar tahun 1999 sampai 2000-an. Masya Allah. Itu kira-kira berapa tahun itu kemarin? Hampir 2 tahun sih. 2 Startnya ya pertengahan 1998. Iya. Nah, kemudian di yang pengalaman kedua, konsultan gizi dan PLT, koordinator gizi RSAB. Masya Allah. Dari Sumatera Barat, kemudian pindah RSAB 2004. 2004. Ya. Berarti sesudah dari Sumatera Barat nyambung lagi di Kepri ya, di Batam khususnya ya. Iya, benar. Kemudian konsultan gizi dan quality control di salah satu kafe makanan di Batam. Nah, ngomong-ngomong kafe nih, salah satu kafe ini di mana nih? Di sekitar Batam Center. Batam Center. Nah, kita quality control makanannya. Jadi sebelum makanan itu dijual, kita juga cek apa layak untuk dipajang. Dan kita juga ngecek nanti dia produksinya setiap hari. Kalau sudah malam itu besoknya tidak boleh dijual lagi. Seperti itu. Jadi kayak ada hari ini pakai, besok udah expired gitu ya. Jadi Iya. gitu. Nah, kemudian menjadi penanggung jawab menu atlet Porprov Kepri ketiga. Itu di tahun berapa ya Kepri Porprov ketiga? Saya juga tidak ingat ya, itu sekitar tahun 2010 atau 11 di Tanjung Pinang. Jadi kita merencanakan menu. Itu di tahun 2011 saya masih sekolah SMP kalau nggak salah ya. Sekarang kayak ini udah kemana-mana beliau, Masya Allah. Kemudian menjadi narasumber gizi terkait produktivitas kerja di beberapa PT di Batam. Nah, produktivitas kerja di beberapa PT di Batam, salah satu PT apa nih? Di Batu Ampar ya. Batu Ampar. Saya juga sudah tidak mengingatnya lagi, sangat jauh ya memorinya, nama PT-nya di daerah Batu Ampar. Jadi kita juga memberikan sebuah seminar. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitas kerja terkait dengan asupan gizinya gitu. Jadi biar para pekerja itu terjaga juga gizinya Ya, gitu ya. mempengaruhi daripada hasil kerjanya juga. Iya. Tidak lelah, tidak gampang lelah. Kan? Nah, ini tersirat apa tersurat ya jadinya ya.
Terkait tema kita hari ini, kuat latihan saat puasa, khususnya latihan memanah ya. Jadi kita walaupun kita latihan pagi atau latihan siang atau latihan sore atau seharian latihan, tapi tetap staminanya tetap terjaga gitu ya, walaupun kita tetap puasa. Kemudian menjadi pengawas gizi di perusahaan catering makanan di Batam. Di mana nih Kak? Perusahaan catering di Batam. Daerah Batu Aji. Daerah Batu Aji. Oke. Nih, ngomong-ngomong kan menjadi ahli gizi nih sekarang nih Kak. Nah, dulu pendidikannya di mana tuh Kak? Ini pendidikannya Universitas Andalas Fakultas Kedokteran jurusan gizi. Iya. Benar. Andalas. Nah, di Padang. Oh, Andalas di Padang. Iya, iya. Oh iya ya. Jadi inilah ya. Sekolahnya di Andalas. Kemudian prakteknya juga di sana gitu ya, pas di mana? Baru-baru ini juga kita pernah praktek di Padang. Terus Sumatera Barat itu keliling. Kita masuk ke desa-desa, namanya pemantauan ya, penelitian ke desa-desa itu sekali gitu. Jadi usai dari kuliah di Andalas, beliau juga langsung keliling Padang lah berarti ya, memantau gitu ya. Oke, kayak ini ada pertanyaan. Jadi bagaimana komposisi makanan atau minuman terbaik saat sahur? Nah, dan berbuka agar kuat latihan panahan saat puasa nih. Oke. Gimana tuh? Komposisi untuk Pas kita saat sahur atau berbuka gitu. Baik, ini mau dijawab to the point atau kita muter-muter dulu? Boleh, jalan-jalan boleh, dulu, keliling boleh Batam? muter-muter dulu boleh. Jadi kan dari Padang nih, dari Padang ke Kepri, ke Tanjung Pinang, balik lagi ke Padang, Batam boleh. Ya, baik. Kalau kita bicara tentang latihan, otomatis kan berhubungan dengan aktivitas, ya, sama dengan gerak, ya. Jadi gerak itu membutuhkan kontraksi otot. Setiap terjadi kontraksi otot membutuhkan energi itu didapatkan dari makanan. Otomatis untuk gizi atlet atau non atlet berbeda, energinya lebih tinggi. Dan selama berpuasa kita tantangan terhadap makanan dan minuman, ya. Dan kesempatan kita untuk mendapatkan energi atau makanan itu mulai dari berbuka puasa hingga sahur. Benar-benar. Ya, karena puasa itu sendiri tindakan sukarela untuk tidak makan dan tidak minum. Dan selama berpuasa lambung kosong 13 jam. Tapi jangan khawatir, kita tetap bisa untuk beraktivitas. Kenapa? Karena energi yang digunakan itu dari cadangan lemak yang disimpan di bawah kulit dan glikogen yang disimpan di dalam hati dan otot. Nah, selama berpuasa itu terjadi pola perubahan makan. Kalau hari kita makan itu 3 kali, bahkan lebih ya, mulai dari makan siang, makan malam, bahkan ada snack pagi jam 10, snack sore jam 4, kemudian malam, bahkan sebelum mau tidur makan lagi. Tak beraturan. Masuk bulan puasa, frekuensi makan polanya jadi dua kali. Ya, 2 kali. Itu saat berbuka dan sahur. Nah, jadi di sini kita perlu mengatur pola makan untuk mendapatkan asupan energi yang baik untuk tubuh kita. Jadi saat berpuasa terjadi perubahan pola, hal yang baru, dan itu biasanya hanya terjadi 3-5 hari. Kemudian sudah normal kembali untuk tubuh kita beradaptasi, ya. Sehingga tidak masalah kita berpuasa, tetap latihan, karena yang terpenting adalah kita memperhatikan pola asupan gizi tersebut. Bagaimana komposisinya?
tentu asupan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang. Contoh dari gizi yang seimbang tuh gimana Kak? Contoh dari makanan itu. Nah, di sini juga perlunya perilaku ya, perilaku pola makan yang sehat dan tidak sehat. Jadi mulai dari kita berbuka, perilaku kita untuk makan tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan itu menyebabkan shock untuk tubuh kita kaget. Ya. Apalagi kita sebelumnya menahan lapar dan haus, melihat hidangan, kita seolah-olah balas dendam, mau makan semuanya. Dan itu tidak bagus. Jadi dari berbuka itu kita mendapatkan asupan energi sekitar 10%. Jadi berbukalah dengan hal yang manis ya, sekolah-kolah gitu ya. Kemudian 10% didapatkan dari makanan kecil, kue-kue gitu ya. Nah, setelah itu kita istirahat sholat maghrib, 30 menit kemudian lanjut dengan berbuka makan besar ya, makan malam, makan berat. Nah, di situ makanan kita yang dikatakan seimbang itu harus mencakup gizi makro dan gizi mikronya. Gizi makronya itu apa? Ada unsur karbohidrat, protein, lemaknya. Gizi mikronya vitamin, mineral, cairannya yang cukup. Nah, itulah yang harus kita perhatikan setiap kali makan yang dikatakan asupan gizi seimbang. Berarti kalau gini nih kan ada dulu kan yang namanya cerita riwayatnya itu kan kalau ada yang sahurnya itu makan kurma kering atau makan kurma basah aja gitu kan, terus berbukanya juga makan kurma kering atau kurma basah aja sama air putih gitu. Itu dia bisa cukup, itu termasuk bisa menyeimbangkan gizi itu gimana kan? Belum. Baik, begini. Saat kita makan besar ya, makan malam, gitu ya, ada unsur karbohidrat ya di situ. Kalau orang Indonesia kan nasi ya, kemudian protein lauknya, di situ ada ikan, telur, ayam, daging. Kemudian kita harus mendapatkan sumber vitamin dan mineral serta seratnya yang cukup itu dari sayur dan buah. Nah, kebanyakan dari kita mungkin ada yang anti sayur. Kalau makan ya cuma lauk, nasi gitu kan, sayurnya terlupakan, ya disisihin. Padahal yang dikatakan seimbang itu kita harus mencukupi semua itu. Kenapa? Zat gizi itu apa? Zat gizi itu adalah suatu senyawa atau unsur kimia yang terdapat di dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi di dalam kandungan sayur, zat gizi sayur, buah-buahan yang kita butuhkan oleh tubuh tidak didapatkan jika kita tidak mengkonsumsikan itu ya. Nah, kadang-kadang jadi itu yang dimaksud dengan asupan gizi seimbang. Juga perilaku pola makan sehat. Jadi jangan makan makanan yang siap saji ya, junk food siap saji. Nah, itu tidak baik buat tubuh. Produksi dari rumah jauh lebih baik. Nah, dari makanan besar ini kita mendapat asupan energinya itu sekitar 40% ya. Kemudian berbuka sahur kita mendapatkan asupan energinya 40% juga, 10% dari cairan. Nah, saat sahur itu diusahakan juga jangan makan terlalu berlebihan dan jangan minum yang manis, karena minuman yang manis waktu sahur ya, minuman yang manis dapat menyebabkan memberi rasa kenyang dan cepat juga lapar. Jadi rasa yang benar itu kan menurut kaidah agama dan kaidah kesehatan, baginda Rasul juga sudah mengajarkan kita strateginya ya. Saat azan tiba ya, segeralah berbuka dengan yang manis-manis. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan gula darah yang sempat menurun selama berpuasa. Itulah. Kemudian menunda sahur ya. Menunda sahur. Mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Tujuannya apa? Untuk menahan rasa lapar yang berkepanjangan nantinya. Itulah, benar kan? Itu sudah diajarkan oleh baginda Rasul kita. Jadi kalau puasa yang benar itu kalau kita ikuti, insya Allah, apalagi dengan memperhatikan asupan gizi yang cukup. Nah, cairan penting. Kalau kita kekurangan cairan, otomatis dehidrasi. Minimal tubuh kita kebutuhan sehari-hari 2 liter
satu Air hari. ya? Air. Air Kalau putih ya? dikonversikan dengan gelas, 8 gelas 8 satu hari. gelas. Kita bisa atur pola itu, ya. Saat berbuka minum 1 gelas. Iya. Kemudian kita minumnya juga bisa tidak mesti air putih ya. Kita bisa bikin jus. Kemudian dari kolak-kolak, ya. Yang sejenis yang mengandung air gitu. Yang mengandung air. Kayak semangka kalau buahnya. Iya, Timun gitu. timun di jus ya. Bisa, iya. Kemudian kita atur lagi minumnya habis makan besar 2 kali bisa minum ya. Iya. Kemudian Habis tarawih. Bisa, ya kan? Sebelum tidur ini ya. Sebelum tidur minum lagi. Iya. Kemudian pas waktu sahur kita minum lagi, dan terakhir menutup sahur itu sendiri kita bisa minum. Gitu. Ini Kak, kan tadi ada dulu kayak kalau saya tuh dulu ya diceritain sama orang tua bahwasanya kalau sahur itu jangan lupa minum yang manis-manis gitu bilangnya kan, biar nanti nggak habis tenaganya. Itu gimana nih? Ya, begini. Kalau kita latihan, ya, berarti aktivitas ya, bergerak ini otot-otot dan mengeluarkan keringat. Benar. Nah, keringat itu racun. Keringat itu cairan. Cairan yang kita keluarkan itu harus diganti lagi supaya tetap seimbang kebutuhan cairan yang keluar ada sama yang masuk di dalam tubuh. Jika tidak terjadi dehidrasi, katakanlah kita kekurangan cairan ya, kemudian kerja dari jantung itu keras. Dia memompa aliran darah menjadi kental ya. Kalau kekurangan cairan, aliran darah menjadi kental, kemudian kulit kita juga keriput karena dia mengambil sisa cairan yang ada dalam tubuh. Dan kerja jantung untuk memompa lebih keras. Akibat patahnya Pak, bisa sesak napas ya. Bahkan itu yang sebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Jantungnya memompa dengan tidak lancar karena ada darah yang kurang encer ya. Iya, jadi dia memaksa untuk disedot terus, untuk mengalir terus gitu kan ya. Nah itulah yang kalau kita minum yang manis-manis, dia cepat mengembalikan gula darah. Iya. Jadi kita teman-teman sobat Archer, Anda berada, bahwasanya makanan yang sehat itu kita harus menjaga makanan yang seimbang tadi, gizinya biar tetap seimbang gitu kayak tadi ya. Nah, kalau buka puasa itu 10% apa tadi kan? Dari minuman yang manis. Dari yang manis-manis itu 10%. Kemudian yang di kue juga. Kemudian kandra juga gitu teman-teman. Nah, terus kemudian di sahurnya gimana? Nah, sahurnya itu kalau bisa nggak ada yang manis-manis gitu, nggak ya tadinya. Kemudian ada lagi tambahan Kak? Ya, yang paling terpenting itu nanti di posisi sahur ya. Tapi yang perlu diingat untuk atlet ini, jumlah makan itu diusahakan sama dengan jumlah makan kita waktu sebelum puasa. Ya, jumlahnya ya. Jadi tidak kadang-kadang kita makan banyak, kadang-kadang sedikit. Nah, itu membuat bingung kinerja tubuh, metabolisme tubuh. Jadi sama ya. Nah, seperti itu. Jadi diusahakan itu makan sayur dan buah. Dari sayur dan buah itu kita mendapatkan cairan yang cukup dan nahan rasa yang panjang. Iya, seharian di tanah air. Iya. Yakin nggak kalau setiap makan itu sayur dan buah dimakan? Nah, belum terkadang, tentu ya kan? Terkadang sayurnya kita sisihin di tepi piring ya kan. Terus kita ambil dagingnya aja atau ayamnya aja yang kita makan. Kadang nasinya juga kita sisihin kadang. Terkadang ini kita. Kak, ada yang kedua nih. Kapan dan berapa lama sebaiknya latihan saat puasa? Oke. Baik. Latihan berarti olahraga ya? Iya, latihannya. Jadi ya itu selama kita latihan atau olahraga itu kita mengeluarkan kalori, terjadi pembakaran kalori ya, mengeluarkan energi. Dan efeknya itu setiap kali
latihan itu bakal ada defisit cairan itu 3-10% ya. Nah, kalau selama ini kita latihan mungkin 40 menit sampai 60 menit Iya. satu hari ya. Satu hari. Kalau selama puasa cukup 20 menit. Dan tentu kita juga tahu kenapa kita tetap latihan di bulan puasa atau tetap olahraga. Tujuannya untuk menjaga kebugaran tubuh, kemudian untuk mempertahankan masa otot tetap ideal, Iya, benar-benar. dan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, itulah kenapa kita juga tetap berolahraga ya. Hanya saja di bulan puasa cukup 20 menit ya. Kalau bukan bulan puasa 40-60 menit ya. Nah, ini tadi kita untuk mencegah takut terjadinya dehidrasi karena energi yang kurang. Iya. Nah, kapan waktu yang terbaik? Ini ada 3 pilihan. Nah, Ada 3 tiga nih. pilihan. Ya. Baik di pagi, ya, itu sekitar jam 8. Kenapa? Jam 8. Karena kita juga sudah habis sahur ya. Iya, Jadi iya. ada asupan energi, Benar. ada cadangan energi ya. Kemudian atau sore itu 1 jam atau 2 jam menjelang berbuka. Kenapa? Saat itu terjadi penurunan perubahan glukosa ya, gula darah, metabolisme tubuh meningkat, ada sisa energi yang bisa kita pakai. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan mendapatkan asupan energi. Itulah pentingnya saat buka dan sahur untuk melakukan gizi yang seimbang tadi, supaya terpenuhi, supaya kita pakai, supaya kita bisa pakai energi cadangan-cadangan yang tersimpan di lemak, di otot buat latihan gitu. Yang terakhir yang paling tepat itu setelah tarawih. Setelah tarawih. Nah, kita bisa lakukan malam-malam berarti ya. latihan atau olahraga. Ya, selama puasa cukup 3-5 hari, tidak perlu setiap hari untuk latihan gitu. Nah, kan kita ngobrolin tentang olahraga panahan nih Pak ya. Bahwasanya kalau kita tuh kalau lagi latihan, kadang kalau lagi latihan tuh mulai dari pagi sampai setengah hari tuh kadang. Bisa walaupun puasa kadang tetap aja dari pagi jam 8 kadang ya, jam 8 sampai jam 11-an gitu. Nah, itu tetap sama atau gimana nanti? Apa namanya? Kan tadi Kakak bilang bahwasanya iya, asupan gizinya gimana? Oke. Asupan energi untuk atlet tentu saja berbeda dengan yang biasanya. Bukan atlet. Kalau bukan atlet atau orang biasa, itu sumber energi berfokus untuk menjaga keseimbangan tubuh ya, dan mempertahankan mekanisme metabolisme tubuh itu sendiri untuk kesehatan juga. Iya. Nah, kalau gizi atlet ini kita perhatikan berdasarkan BMR basal, metabolisme rate-nya, kemudian berdasarkan berat badannya, dan berdasarkan aktivitasnya, tingkat aktivitas. Makanya kalau di olahraga itu aktivitasnya berbeda-beda untuk setiap cabang olahraga. Ada cabang olahraga dengan aktivitas ringan, kemudian berat sekali ya. Nah, memanah termasuk kategori ringan. Jadi seperti cabang olahraga memanah, menembak, golf, bowling ya. Kemudian voli itu masuk nggak? Voli itu termasuk ke sedang ya, ke berat. Bola voli, basket, bulu tangkis ya, tenis meja, sepak bola itu kategorinya sedang, hampir ke berat ya, hampir ke berat. Tentu antara ringan, berat dan berat sekali, energinya, asupan energi yang dibutuhkan atau kalori yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Kalau kategori olahraga yang ringan ini biasanya setiap hari itu membutuhkan kalori itu sekitar 2.500 sampai 3.000 kalorinya. Ya, dari asupan karbohidratnya itu untuk yang atlet ya, kita asupannya tuh
dari karbohidrat aja 50 sampai 70%. Kalau orang biasa 50 sampai 60%. Berarti meningkat kan? Nah, itu belum kita kaji spesifik berdasarkan berat badan gitu ya. Ditambah lagi aktivitasnya ringan, sedang, berat. Nah, kalau untuk memanah sendiri kategori ringan. Ya, tidak masalah kalau sanggup untuk latihan dengan durasi yang panjang, asal saja tadi asupan gizinya terpenuhi yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena kan kalau latihan kan banyak gerak gitu kan. Terutama itu untuk pemeliharaan jaringan tubuh, kemudian berkait dengan tulang, ya kan. Itulah dianjurkan tadi konsumsi makanan harus ada sayur dan buah. Dari buah kita mendapatkan sumber kalium, ya kan? Nah, sumber cairan bisa untuk dipakai latihan. Tergantung dari basal metabolisme rate dari individu atlet itu sendiri. Kalau masa ototnya bagus, cadangan lemak dalam tubuhnya itu banyak, ya kan? Bisa digunakan untuk ini, ya tidak masalah. Tapi kan setiap orang berbeda, gitu. Maka kalau kita menganjurkan untuk di bulan puasa memang harus dijadwalkan untuk latihan, jangan dimasak ya, jangan diporsir. Dan latihan yang paling pas itu seperti sit up selama puasa ya, push up, naik turun tangga, ya kan, yoga misalnya ya kalau buat yang lain ya, kemudian jalan santai, lari kecil gitu ya, jogging biasa, gitu, nggak bisa langsung berat-berat gitu ya. Khawatirnya itu tadi dehidrasi. Siapa yang menjamin asupan gizi atlet itu sudah terpenuhi kan? Kadang-kadang kan yang kuat tuh kalau bunyi, oh saya bisa gitu kan, semangat ya, kayak ya seperti itu ya. Nah, terkadang kan ada yang bahwasanya habis subuh nih, biar nggak tidur lagi dia kan, dia biar nggak tidur lagi, dia tuh kadang ada diselinginya sebelum latihan lari dulu nih, jogging dulu, terus nanti dia nyambung lagi habis jogging kira-kira dari jam 5:30 sampai jam 6 gitu kan, habis itu istirahat. Nah, usai istirahat baru dia lanjut ke latihan. Itu masih bisa teratur atau masih belum? Jadi kalau sahurnya itu di akhir ya, atau mengakhiri sahur di saat imsak, berarti kita punya energi, simpanan cadangan makanannya itu nanti panjang ya. Tetapi proses metabolisme makanan di dalam tubuh itu butuh waktu 3 jam ya. Jadi kita juga nggak bisa habis makan langsung olahraga gitu, olahraga atau bekerja. Sementara kan jam 5 subuh ya kan, setengah jam jarak untuk istirahat. Ya bisa saja kita mungkin dengan cara lain ya, ibadah sholat sunat termasuk olahraga ringan, gerak ya, sujud, berdiri ya kan, benar ya Kak Epi. Nah itu tujuan. Karena metabolisme itu apa? Metabolisme itu kemampuan tubuh mengubah makanan menjadi energi. Nah saat itu kan lagi proses kerja. Kalau kita bawa latihan, kita seolah-olah memaksa mesin tubuh ya. Ya, kalau ibarat motor ini ya, kita paksain gitu. Baik teman-teman, jadi kalau latihan itu kita habis sahur nih, habis sahur kita jangan langsung kita mau jogging terus habis itu kita nyambung latihan dulu, tapi kita kasih jeda dulu 2-3 jam tadi ya, 3 jam lah ya, 3 jam. Biar makanan yang kita makan pas saat sahur itu terproduksi dulu gitu, biar menjadi tenaga nantinya, energi. Jadi kalau nanti kita langsung latihan, langsung olahraga gitu, nantinya makanan yang belum terproduksi itu nanti nggak ke tenaga, nggak terserap dengan baik. Nggak terserap dengan baik nantinya gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak, ada yang ketiga, secara umum apakah ada pantangan makanan atau minuman bagi seorang atlet itu Kak? Khususnya panahan nih, kita kan lagi ngomongin panahan itu. Ya. Oke. Secara umum tidak ada pantangan.
makanan dan minuman untuk atlet, terutama di bulan puasa ya. Yang tadi saya bilang diusahakan jumlah yang dimakan sama waktu kita hari-hari biasa. Selama puasa pas makan besar ya. Jadi kalau biasanya kita itu 1 piring atau 1 piring setengah, ya tak apa-apa. Pas makan selama puasa 1 piring sama. Hanya saja zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh itu terpenuhi ya. Nah, pantangannya apa? Jadi jangan meminum air dingin atau es saat buka ya. Kenapa? Es memberi rasa kenyang. Kalau kenyang, hidangan yang lain yang bergizi tidak bisa kita santap karena kita sudah kenyang sama itu. Sudah kita sediain buahnya gitu ya. Udah kenyang duluan sama air es ya, kayak gitu kan. Jadi terkadang kita kan lagi ini nih panas nih kan cuacanya kan, terus lagi nunggu buka puasa, tahu-tahu kita mau udah ada es, kita santap aja esnya langsung. Nah, disinilah perilaku, butuh perilaku sehat dalam mengatur makanan kita. Jadi kalau makan yang seperti itu, kita menghindari makanan yang tidak sehat buat tubuh kita, ya. Makan yang tidak berlebihan saat berbuka, mendahulukan yang manis, ya. Mendahulukan berbuka atau makan yang manis-manis untuk membalikan gula darah, karena kita paham ya. Nah, supaya staminanya cepat kembali. Nah, nanti setiap makan kita mulai sekarang, kalau kita nggak suka sayur, pasang di pikiran kita, buat mindset suka sayur. Kadang-kadang kalau Kak Epi suka sayur apa? Saya suka sayur bening, sayur bayam, tuh biasanya tuh. Ya kadang kan ada orang suka sayur tertentu ya, bayam, nanti nggak suka brokoli, nggak suka ini, sehingga ya itu tadi pas makan disisihkan makan sayurnya. Nah sekarang setelah kita paham, setiap kali kita makan penuhi kebutuhan gizi makro dan gizi mikro di dalam kali setiap kita makan. Ada unsur karbohidratnya, proteinnya, vitamin dan mineralnya terpenuhi zat gizinya ya. Contoh ini, kalau kita latihan itu kan menggunakan tubuh yang kuat ya, kerja keras ya, tubuh kita berkontraksi. Nah, berarti sumber makanannya seperti kalium untuk tulang ya, untuk apa? Gampang aja kita makan buah pisang, ya kan? Itu salah satu contoh, ya kan? Kalau kita tidak memakan buah-buahan, bagaimana? Iya, berarti kembali ke poin pertama tadi ya, kita harus menjaga pola makanan, perilaku terhadap makanan itu penting sekali Kak Epi. Santan-santan nggak boleh ya Kak ini ya? Iya benar, santan-santan, iya. Tuh teman-teman, pantangannya tuh sedikit sih, tapi gimana akibatnya itu kalau dilanggarnya bahaya gitu. Kecil sih tapi membahayakan. Tapi santan bukan berarti nggak boleh, cuman mungkin dibatasi. Karena segala sesuatu itu yang berlebihan itu tidak baik. Makanya sesuai kebutuhannya ya. Misalnya kan seperti kebutuhan atlet memanah nih ya. Karena kategori aktivitasnya ringan, asupan energi yang dibutuhkan itu dalam satu hari kisaran ya 2.500 sampai 3.000 kalori. Nah, 3.000 kalori itu dari mana? Makanannya ada nasi ya, ada lauknya itu apa? Mungkin ayam 1 potong ya kan. Kemudian sumber vitaminnya apa? Sayur, bisa sayur bayam, kangkung, brokoli, wortel, kemudian buah. Itu terpenuhi nggak semuanya itu? Nah itu dia. Jadi nanti kan kalau misalnya ayamnya gulai ayam, ya kan pakai santan. Kalau dibilang nggak boleh pakai santan, terus jadinya nggak makan santan. Dan tetap di santan itu sendiri juga ada gizinya. Kecuali orang sakit, baru pantangannya, oh ini nggak boleh makan santan, gitu. Jadi kalau atlet, makanannya normal, hanya perlu penambahan kalori, energinya lebih tinggi. Makanya kalau untuk cabang olahraga yang kategori berat ya aktivitasnya, yang tadi berat ada sepak bola, bola voli, bulu tangkis ya. Kemudian yang berat sekali itu angkat besi, angkat beban besi ya, balap sepeda yang
jarak tempuhnya 120 km. Nah itu kalorinya bisa 6.000 sampai 8.000 kalori. Berbeda kan sama ini. Ya. Nah untuk misalnya kayak judo, bela diri ya, karate, kempo. Nah itu kalori mereka bisa dihitung dari mereka kadang-kadang kalau latihan, nah ini beratnya latihan harus 45 kilo. Kalau nggak 45 kilo tidak bisa, kan begitu. Berbeda lagi gitu. Jadi harus diatur yang 45 kilo, mereka harus makan ini hari ini sekian. Nah, tidak boleh dia asal makan yang nanti tiba-tiba badannya jadi 47 kilo. Terus dia nggak bisa ikut pekan olahraga misalnya kan. Karena syaratnya 45 kilo. Nah, begitulah kira-kira kayak itu. Berarti kalau detailnya lagi kita harus Detailnya lagi. Masya Allah. Jadi ya memang menghitungnya itu. Jadi kalau panahan ini kita mengkategorinya kategori aktivitas ringan. Jadi kelompok memanah ya, menembak. Pertanyaannya nih kayak ini. Iya. Kalau untuk durasi, kalau pakai panahan katanya, itu efektifnya berapa jam ya dalam kondisi puasa? Ya, kalau dalam kondisi puasa kita tadi bicara secara umum dan panah itu sendiri masuk kategori aktivitas ringan ya. Latihan di saat puasa cukup 20 menit. Dan itu pun latihannya yang ringan. Lari kecil ya. Loncat-loncat, lompat-lompat tinggi kecil ya. Atau naik turun tangga, push up, sit up, itu sudah menguras energi. Karena saat kita latihan atau olahraga itu defisit energi 20-30%. Ya, jadi kalau kita paksa, kita harus memanah juga, harus apa? Dehidrasi. Kemungkinan dehidrasi. Kenapa? Tubuh kita sendiri, apakah kita sudah memperlakukan diri kita dengan pola makan yang baik, pola makan yang sehat? Yakin, satu hari 8 gelas, 2 liter, belum tentu kan? Sudah minum makan sudah, ya kan? Kadang minum 1 gelas pun sudah cukup. Padahal kita masih butuh 6 gelas lagi untuk mencukupi keseimbangan cairan dalam tubuh saat kita latihan menggunakan energi yang tersimpan dalam lemak tadi, dan itu harus diganti lagi. Itu. Berarti dalam segi air putih aja kita nggak boleh anggap sepele ya. Itu sepele, tapi efeknya seperti saya katakan tadi ya. Bisa kita bisa dehidrasi kalau Dehidrasi, kurang ya. kekurangan. Kerja jantung berat, ya kan. Jadi cukup latihannya 20 menit. Tetapi kalau seandainya memang dalam kondisi pekan olahraga yang atlet memanah itu memang dia ikut tanding ya, atau kejuaraan tingkat provinsi, tingkat wilayah, ketemu di bulan puasa ya ini, dan dia memang push latihan, tetapi memang khusus untuk seorang atlet ini pola makannya tuh diperhatikan. Dia harus makan ini, dia harus makan ini, dan dipastikan yang tadi pas sahur untuk mencukupi cairan juga dilengkapi dengan 1 gelas susu untuk menambah asupan nutrisi yang baik gitu. Kalau susu kan tadi termasuk yang manis nggak itu? Susu kalau manis itu lebih ke gula ya, karbohidrat kompleks ya, sumber-sumber karbohidrat ya. Nah kalau susu ini protein nabati. Nah di situ termasuk kategori vitamin. Nah vitamin yang ada di dalam itu sendiri. Olahan produk susu, nah itu termasuk dari vitamin. Jadi kalau dalam susu kita tambah gula, nah itu baru ada sumber gulanya yang manis-manis. Ya. Kan ada orang minum susu tambah gula lagi, dan ada juga pilihannya susu lagi. Di pasaran kan banyak macam-macam ya. Iya. Susu kental manis, komposisinya itu ya mungkin banyak gula, mungkin banyak. Kembali ke perilaku kita tadi untuk memilih makanan yang akan kita konsumsi buat tubuh kita. Gitu. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak bagi seorang atlet jika asupan gizinya tidak tepat? Ya. Tentu saja gampang lelah ya. Gampang lelah. Karena tidak terpenuhi zat gizinya tadi. Jadi gini, zat gizi itu adalah senyawa atau kimia yang terdapat dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh.
karena tubuh kita bergerak membutuhkan energi. Energi itu dari makanan. Kadang-kadang sebagian orang memandang, ini makanannya nggak bergizi. Nah, itu makanan yang bisa katakan nggak bergizi. Bukan itu. Atau tepatnya tidak benar gitu ya. Semua jenis makanan ada kandungan gizinya. Hanya saja kadarnya. Kadarnya itu ada yang tinggi lemak, ya, atau tinggi natrium, tinggi kalium, mengandung vitamin A ini, bla bla, gitu kan. Tapi dia semua mengandung zat gizi, gitu. Jadi bukan berarti makanannya nggak bergizi, bukan. Nah, itulah pentingnya setelah kita tahu gizi seimbang itu memenuhi kebutuhan makro, mikronutrien, gizi makro atau gizi mikro, yang makronya unsur karbohidrat, protein, lemak, ya. Kemudian mikronya vitamin dan mineral. Yang paling sering diabaikan vitamin dan mineral. Mineral di sini kan termasuk cairan air, ya. Kita sendiri non atlet, kebutuhan cairan itu juga 2 liter satu hari. Karena tubuh kita 80% itu cairan. Sepele kan? Tadi dehidrasi saja, kurang cairan. Kita paksa latihan, dehidrasi, kerja jantung berat, ya, untuk memompa, aliran darah mengental, jadinya hipertensi, lemah, lesu, bahkan bisa hipoglikemia. Yang efeknya lebih lagi kan bisa pingsan. Kadang-kadang kita bisa menemukan di lapangan itu kan terlalu banyak aktivitasnya, kekurangan cairan, pingsan. Itu fatal lah. Fatal. Itu karena dipaksakan, gitu. Kak Epi. Ya Kak. Untuk teman-teman yang lagi menyaksikan, kalau ada pertanyaan silakan. Coach, ada pertanyaan nggak? Kalau dari saya, kalau saya ini pengkonsumsi tempe tahu kayak ini, Ya. Nah itu gimana itu? Bagus nggak sih sebenarnya dari gizi tempe dan tahu itu? Dan proses kayak misalkan kita beli tempe tahu, pengolahannya digoreng dan sebagainya seperti apa? Ini untuk sebagai atlet atau umum lah ya. Iya. Ya. Jadi tempe tahu bagus sekali. Itu adalah sumber protein. Protein nabati dari setiap makan. Itu tadi proteinnya ada ikan, ada tempe, ada sereal, ya. Kalau karbohidrat yang kita tahu nasi, ubi, ya kan. Ada tepung-tepungan, ya. Ada roti. Nah, tinggal cara kita mengelola makanan yang kita makan. Nah, kalau misalnya orang biasa atau non atlet boleh makan tempe yang digoreng, yang mungkin diatur saja, bervariasi. Jangan setiap hari goreng. Karena apa? Setiap 1 sendok makan minyak goreng lumayan banyak. Katakanlah 10 kalori, ya. Karena saya juga tidak ingat, kita tuh punya buku kitab ya kalau ahli gizi itu tabel ya. Jadi 1 gram minyak goreng itu kalorinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, saking spesifiknya. Itu cuma ahli gizi yang punya. Dokter mungkin juga nggak punya karena dokter lebih pengobatan ya. Kemudian bayangkan setiap hari mengkonsumsi goreng-gorengan, itu baru dari tempe goreng. Bagaimana pisang goreng? Bagaimana yang lain-lain yang digoreng? Nanti di rumah masak ayam goreng lagi, ya. Sehingga kalau kita yang non atlet, yang aktivitas olahraganya kurang, energi yang diasup tadi dari goreng-gorengan tadi tersimpan menjadi lemak, ya. Karena tidak dipakai olahraga. Makanya kalau ibu-ibu yang di rumah ya, kebanyakan kan aktivitasnya ringan, menyapu ya, mengepel ya, kategori ringan. Masak, setelah masak nanti ada makanan yang ini bagian habis di sini ibu-ibu ya, ibu-ibu yang kalau setelah berkeluarga ini lebih ini ya, itu karena apa? Energi masukan makanan dari kalori yang dari makanan itu tadi tidak dikeluarkan, aktivitasnya cuma yang ringan. Coba kalau dia memang setelah itu dibuang ya energinya melalui olahraga, ya dia bisa menjaga badannya. Maka salah satu
Kalau kembali ke puasa ya, kalau di negara maju itu puasa itu dijadikan fasting terapi. Untuk saat berpuasa, untuk ibu-ibu yang untuk menguruskan badannya kali ya, itu salah satunya bisa dengan terapi puasa juga. Karena saat berpuasa itu turun berat badan tuh 1,5 sampai 1 kilo juga, ya kan? Nah, kenapa? Ya itu tadi, asupan energi saat berpuasa kan berkurang 30%, ya. Nah, begitu, Pak Kris. Jadi nggak masalah kalau mau makan apa saja, yang penting diatur. Makanya untuk ibu-ibu yang menyediakan makanan anaknya yang sebagai atlet ya, perlunya variasi makanan di rumah. Menunya itu divariasi, sehingga anaknya itu yang tadinya mungkin dia kurang suka tempe ya atau tahunya diolah, dijadikan makanan ya, mungkin bola-bola tahu yang tadinya dia nggak suka ya makan tahu begitu aja, gitu kan. diolah bola Jadi tahu, bulet-bulet, ya kan? dijadiin macam kue, dicampur apa, terus anaknya mendapat asupan protein nabati yang sangat bagus untuk tubuhnya gitu. Ya teman-teman yang ya juga pecaris juga tadi yang suka makan tempe sama tahu, nah itu oke, tapi di selang-seling gitu, nggak harus hari ini tempe nih, besok tempe lagi, besok tempe goreng lagi, kan tempe terus jadinya gitu ya kan. Ada lagi? Ada pertanyaan dari yang ini? Pertanyaan dari pemirsa. Belum ada nih, langsung aja Lanjut. Ya. Nih, dari awal sampai yang tadi sekarang kita bahas ini, intinya berarti kalau kita walaupun sebagai atlet ya, itu ada 3 yang paling penting ya, ada kemudian karbo, kemudian vitamin, satu lagi protein ya, tetap kita jaga biar stabil gizi kita biar seimbang gizi kita gitu. Bahasanya gizi seimbang. Nah, gizi seimbangnya apa? Jadi kalau kita bicara gizi seimbang ya, itu udah merupakan pengaturan pola makan ya. Pola makan. Kalau menyangkut latihan berarti atlet ya, pegiat olahraga ya, olahragawan ya. Jadi pengaturan pola makan yang memenuhi kebutuhan gizi tubuh ya. Apa tadi itu kebutuhan? 2. Makro gizi atau gizi makro, ya, gizi mikro. Nah, mungkin kalau tidak dipisahkan ya langsung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral semuanya. Jadi tidak ada pantangan, hanya saja pola makannya itu tadi memenuhi itu semua. Pola makan yang sehat, perilaku pola makan yang sehat dan tidak sehat. Ya, jangan suka pola makan yang tidak sehat itu suka makan siap saji, ya kan? Kayak mie instan gitu ya. Mie instan itu tidak bagus. Bukan mengatakan mie instan tidak ada gizinya, tapi lebih kurang gitu ya. Ada baiknya kita memakan yang lebih gizinya, ya kan? Kenapa kita bisa? Mungkin mie instannya bisa diolah sendiri, jangan yang langsung dibeli yang bungkus masak ya. Diolah, kasih tomat ya, kasih sayur-sayuran dalamnya ya, tambah telur lagi. Ya. Kita banyak mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Gitu. Berarti walaupun dari mie instan harus kita olah gitu kan ya. Iya. Jadi kita bisa tambahin sayur, tomat dan segala macam, brokoli, kemudian telur malah lebih bagus lagi kayak. Gitu. Jadi nggak harus mie instan nih, bungkus buka celup langsung kita makan. Jadi kita olah dulu nih. Ada tambahan lagi Kak? Jadi bukan tambahan ya, pengulangan aja sebenarnya. Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Yang perlu kita perhatikan itu asupan gizi seimbang agar bisa kita tetap kuat latihan saat puasa. Itu perlu diperhatikan, sehingga selama kita berbuka dan sahur, asupan dari karbohidrat 40-50% itu didapatkan.
untuk protein dan lemaknya 20-30% energi dari sana didapatkan. Tetapi kalau tidak seimbang tadi kita tidak bisa memenuhi ya. Kemudian asupan gizi seimbang. Yang kedua, asupan cairan yang cukup ya. Iya, cairan. Istirahat yang cukup tentunya dan Iya. olahraga yang teratur yang tadi ya. Jadi teman-teman, selain kita olahraga yang teratur, makanan juga teratur gitu. Biar ketika kita olahraga tidak ada kefatalan saat kita berolahraga. Contoh kita kayak dehidrasi dan lain sebagainya gitu. Sebagai atlet, menjaga kesehatan itu sangat penting ya, Penting sekali, sangat ya. penting. Ketika kita nantinya ada latihan itu kita tidak kayak mudah capek dan sejenisnya lah pokoknya, biar kita tidak rugi diri sendiri gitu ya nanti ya. Nanti kalau kita kekurangan cairan aja contohnya, kita bisa fatal akibatnya, bisa dehidrasi dan lain sebagainya gitu. Ya. Oke, Kak Eni. Biasa dipanggil Kak Eni kan ya? Iya, biasa Tapi dipanggil Kak tapi Eni. kalau saya biasanya manggil Bunda kalau pas di ini ya. Iya. Bunda Eni gitu kan. Tapi ke sini kita panggilnya Kak. Kak Eni. Kesan dari Kak Eni nih gimana? Ya, ada ke bos gimana? Saya terkesan sekali sama bos Archery ya. Hari ini live nih gimana kesannya? Iya. Saya pribadi terkesan sekali sama bos Archery karena memang mempunyai ide-ide seperti saat ini ya. Ngabuburitnya digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat ya. Terutama memberi sebuah informasi, tips ya bagaimana atlet itu tetap sehat dengan asupan gizi seimbang dengan mendatangkan katakanlah ahli gizi ya. Saya pun sampai kaget itu, coach ya, bos ya, Archery ya. Waduh, kok bisa sampai ke sini ya? Tapi bagus juga programnya, ide-idenya itu ya. Ini hal-hal yang sangat bermanfaat buat atlet karena atlet itu juga perlu pembelajaran. Benar. Ini ya, Iya, semuanya ya, pengetahuan yang tidak hanya latihan, semuanya juga perlu didapatkan. Jadi saya rasa mungkin ini kegiatan yang perlu dipertahankan, ya kan? Karena saya juga sering memantau dulu tahun pertama juga live ya, tapi saya juga nggak ngikutin. Jadi bos Archery selalu punya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan sehingga menarik untuk diikuti ya, untuk diikuti. Iya. Apalagi anak-anak yang tadinya olahraganya tidak suka panah, dengan adanya promosinya yang luas ya, Benar. mudah dijangkau dan mudah didapatkan sehingga familiar buat masyarakat dan tidak asing lagi, dan menyebabkan panah itu sendiri yang dari awal saya ngikutin, awalnya itu panahan itu olahraga mahal untuk orang-orang tertentu ya. Ya itu mungkin karena mindsetnya juga, alat-alatnya juga tidak mudah ya, tidak murah juga ya. Tapi setelah adanya kerjasama tim Bos Archery dengan jaringannya lah ya, itu bagus sekali, membuat panah itu sangat bermasyarakat saat ini dan mudah ditemui, masuk sampai ke Batu Aji kemana-mana itu udah gampang. Jadi mau latihan pun di mana-mana bisa. Didapat ya. Dan apalagi dengan acara-acara seperti ini menambah wawasan buat para atlet dan ibu atlet ya, orang tua atlet ya. Terutama untuk kayak pelatih sangat penting nih ya. Penting Jadi banget. Ya. atlet pelatih itu nggak harus menyuruh atlet-atletnya yang pelatihan. Iya benar. Jadi dia harus tahu juga tentang kesehatan gizinya juga. Iya benar banget. Kadang-kadang kan anak-anak atlet, apalagi pemula ya, Benar. mereka cuma latihan,
walaupun mereka dehidrasi ya atau merasa badannya mungkin kurang segar, kurang bugar, tapi yang dia latihan itu kena semangat dari hatinya, sehingga dia tidak memperhatikan nutrisi dari fisiknya itu sendiri. Benar. Membutuhkan makanan itu, dan yang diperhatikan oleh atlet ini cuman perintah dari pelatihnya, ayo lagi ini. Tapi kalau pelatihnya sendiri sudah punya wawasan yang bagus untuk bagaimana asupan gizi atlet ini baik, yang mempengaruhi dengan performa atlet itu sendiri saat latihan, bahkan saat tanding ya. Masukan-masukan, bisikan dari pelatih ini sangat mempengaruhi dari atlet. Nah, harus minum ya sebanyak ini, jangan sampai ini satunya. Ini anaknya ini ya, coba nanti kamu sudah makan belum? Tadi makan hari ini apa saja? Kalau bisa nanti kamu hari ini nggak ada makan sayur, kamu minta ibumu bikin sayur ya, makan buah ya, pisangnya harus makan. Pisang kan gampang dimakan, tidak sejenis makanan yang tidak perlu dielak ya. Kan ada yang nggak suka misalnya buah naga atau nggak suka jeruk, ada kan, ada individu tuh nggak suka buah tertentu ya. Tidak, tapi ada bisikan dari pelatih yang udah paham ya dengan perlunya memberikan masukan kepada anaknya untuk kamu harus makan yang cukup, gizi yang seimbang. Dia pasti akan bisikan lagi sama orang tuanya untuk menyediakan makanan benar. Iya benar. Nah itu. Baik Kak Eni, sejauh ini kita udah ngobrol ya. Terima kasih sudah memberikan pengetahuan untuk kita semuanya, terkhusus untuk tim Bos Archery dan yang menyaksikan live ini. Rasanya kita sangat penting kalau pengetahuan kesehatan ini ya, apalagi seorang atlet itu sangat ya kalau tentang kesehatan gizi ya. Ya, kita dari tim Bos akan memberikan gift untuk Kak Heni. Ini. Terima kasih. Senang sekali. Semoga Bos Archery selalu sukses dan jaya ya. Amin. Terima kasih untuk Kak Heni bisa hadir hari ini, menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini, memberikan kita wawasan pengetahuan tentang kesehatan gizi kita, asupan gizi yang sehat pas saat agar kuat latihan saat puasa. Terima kasih untuk hari ini dan semoga yang mendengarkan kita semuanya bermanfaat untuk kita semua. Nah, dari saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Sudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.